Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu la nabiyya ba'da. Usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum walladzina kafaru fata'sallahum wa adala a'malahum dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa'ahbata a'malahum. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah segala puja dan puji syukur sudah sepantasnya terus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena terbukti Allah juga masih terus lebih banyak nikmat pada kita sampai hari ini. Kita sudah diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa menunaikan saum dan kita melaksanakannya dengan baik insyaallah. Dan kita berharap saum kita mengantarkan pada kita derajat tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, derajat orang-orang yang bertakwa. Karena ternyata puncak prestasi kita di hadapan Allah ya ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga sudah melaksanakan Idul Fitri, kita juga sudah melaksanakan Syawal. Insyaallah Allah terus memberikan banyak nikmat pada kita, dan sampai hari ini Allah juga masih terus memberikan nikmat-nikmat itu, nikmat sehat, nikmat usia, nikmat kehidupan. Tentu saja nikmat yang paling besar adalah iman dan Islam. Salawat serta salam sudah tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, contoh abadi kita hingga akhir zaman. Ikhwan rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, belum lagi selesai Covid ya. Kita masih terus diuji oleh Allah dengan ujian besar ya. Hampir setiap hari kalau bapak-bapak yang aktif di Facebook ada aja saudara-saudara kita yang gugur gitu, ada aja teman-teman kita yang gugur ya. Hampir setiap hari saya lihat ya, selalu saja ada berita duka teman-teman yang gugur begitu dari kita gitu. Tapi insya Allah mereka dapatkan pahala syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Kita juga diuji lagi dengan kasus Palestina ya. Terus gitu ya, satu persatu kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau bicara Palestina sebenarnya ada hal yang menarik ya, diskursusnya terkait dengan Palestina, yaitu ketika di sosmed orang banyak membacakan ayat ini Pak. Ini Quran surat Muhammad ayat 7 gitu ya. Di ayat ini Allah mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Ada harfu nida di sini, ada seruan dari Allah, in tansurullaha, kalau kalian menolong Allah, yang surkum, Allah akan tolong kalian. Wa yutsabbit aqdamakum, dan Allah akan kuatkan kaki-kaki kalian. Ayat ini menjadi menarik, kenapa? Karena kemarin waktu kasus Palestina terjadi, orang menginterpretasikan ayat ini dengan interpretasi yang beragam gitu ya. Terutama ketika kita bicara menolong agama Allah ya, ada yang protes yang mengatakan nggak usah menolong agama Allah karena Allah nggak pantas ditolong gitu, karena Allah maha segalanya. Ada yang juga kemudian merasa bahwa harus menolong agama Allah gitu. Mungkin ayat ini jadi menarik untuk kita bahas gitu ya, untuk mendudukkan ayat ini pada posisinya seperti apa sih gitu. Pertama, jangan-jangan kita sudah jadi merasa paling berjasa dalam Islam ini, atau bahkan mungkin ada juga yang dirinya tidak mengapa-ngapain karena menganggap bahwa Allah tidak perlu lagi dibela gitu ya. Gitu. Ini menarik Pak. Kenapa? Karena kalau saya lihat ayat ini, Quran surat ke-47 ayat 7 ini ya, membagi orang sekarang jadi dua golongan besar ya. Kemarin ada orang yang mengatakan bahwa tuh kan kalau gitu Tuhannya kaum muslimin itu lemah karena membutuhkan pertolongan makhluk katanya gitu. Ini tudingan orang-orang orientalis. Ketika melihat ternyata Israel yang sedemikian kejamnya itu gitu ya,
yang sedemikian jahatnya itu. Kalau dalam Al-Quran dikatakan al-maghdub gitu ya, yang terlaknat itu ternyata bisa makan apapun dan tanpa bisa dicegah gitu ya. Bagaimana mungkin saudara-saudara kita sedang sholat ya, tarawih waktu itu kemudian ditembakin begitu aja, dan sekali lagi kita juga nggak bisa apa-apa kan gitu ya. Jadi orang orientalis kemudian banyak sekali menuding bahwa kalau gitu Tuhannya kaum muslimin itu lemah. Kenapa? Karena butuh pertolongan makhluk. Karena ayatnya tadi ya ayyuhalladzina amanu, oleh orang beriman, in tansurullaha, kalau kalian mengagama Allah, Allah akan tolong kalian. Jadi Allah itu lemah karena butuh pertolongan makhluk. Atau ada juga golongan yang kedua, ini anaknya Tuhan menanggapi itu, maka kemudian dia mengatakan kalau gitu nggak usah. Kenapa? Karena Allah itu maha segalanya. Ngapain kita pakai harus donasi? Ngapain kita harus pakai mengirimkan obat-obatan? Toh kalau Allah mau menolong orang-orang Palestina bisa gampang gitu. Ya, jadi kita nggak usah sok merasa pahlawan gitu. Bahkan seruan-seruannya juga kemudian sampai hari ini masih berkembang gitu ya. Tolong audit dana-dana dana-dana bantuan ke Palestina dan sebagainya. Bahkan ada tudingan gitu penggelapan dana-dana donasi ke Palestina kemarin ya, dari anak-anak liberal gitu ya, pada beberapa ustadz kita, ulama kita ya. Jadi dua pandangan ini menarik gitu ya, bahwa rahmatullah. Nah, untuk bisa membahas ayat ini, maka paling tidak kita harus membahas dulu beberapa ayat yang lain sehingga memposisikannya dengan benar gitu ya. Mudah-mudahan tidak sebagaimana orang orientalis ya, tapi tidak juga sebagaimana orang-orang liberal gitu ya, yang mengatakan buat apa sih kaum muslimin pakai membantu segala gitu ya, udah aja urusan kita aja sendiri kita selesaikan dulu gitu ya. Ya baik begitu, karena Allah, kalau Allah mau, Allah bisa menyelesaikan kasus Palestina itu dengan sendirinya gitu ya, tanpa butuh pertolongan kaum muslimin gitu ya. Nah, karena itu Bapak-bapak rahmatullah, diskursus ayat ini jadi menarik, dan untuk memahami ayat ini paling tidak ada beberapa hal yang harus kita pahami. Yang pertama, Bapak-bapak, kita harus sepakat bahwa Allah tidak butuh pertolongan makhluk. Betul ya Pak? Sepakat nggak Pak? Sepakat banget ya. Karena dalam Al-Quran Allah mengatakan begitu. Wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa innallaha laqaniyyun hamid gitu. Ya, jadi Allah mengingatkan dan telah berkata Musa berkata in takfuru, jika kamu ingkar, antum kamu wa man fil ardi jami'an, dan seluruh manusia di muka bumi ini ingkar, fa innallaha laqaniyyun hamid. Allah tetap saja maha kaya, maha terpuji. Ya, jadi kalau misalnya semua orang di dunia ini memilih untuk tidak beriman pada Allah, apakah kemudian Allah jadi rugi? Enggak. Apakah kemudian kerajaan Allah jadi kecil? Enggak, gitu, sama sekali enggak ada urusan dengan itu. Gitu ya. Jadi silahkan saja seluruh manusia mengingkar. Ya, itu tidak akan menjadikan kerajaan Allah itu kecil. Tidak akan juga menjadikan Allah itu kecil gitu. Ya, begitu juga kalau seluruh manusia di muka bumi ini mau beriman, enggak menjadikan kerajaan Allah besar. Jadikan Allah lebih hebat, enggak gitu. Ya, kenapa? Karena sesungguhnya Allah sama sekali tidak butuh pada makhluk. Ya, bahkan Allah mengatakan wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'an. Jadi kamu, man ini semuanya Pak. Kalau ada kata-kata man dalam Al-Quran itu dia umum. Jadi siapa saja gitu man itu fil ardi jami'an, di muka bumi seluruhnya. Bahkan Allah katakan fa innallaha laqaniyyun hamid. Maka sesungguhnya Allah itu maha kaya dan Allah itu maha terpuji. Ya, jadi jangan merasa dengan sholat kita jadi membesarkan kerajaan Allah. Dengan ketaatan kita jadi membesarkan Allah, enggak gitu. Atau jangan khawatir dengan keingkaran orang-orang yang ingkar, mereka membuat kejahatan sejahat-jahatnya, lalu kemudian kerajaan Allah jadi kecil gitu. Allah jadi kecil, enggak gitu. Ya, Allah tetap saja maha kaya, maha terpuji. Ini harus kita sepakati dulu, karena ini qat'i dalam Islam. Ini sesuatu yang bagian dari keyakinan kita, bagian dari akidah kita. Ya, jadi kalau ada orang yang merasa dengan sholatnya dia jadi sangat berjasa dalam Islam, gitu, itu salah besar. Kenapa? Karena sholatnya nggak menjadikan Allah itu lebih hebat dengan sholat yang kita lakukan. Gitu ya, ini harus kita pahami. Ya. Lalu terbukti juga, ya, bahwa Allah itu tidak butuhkan makhluk. Buktinya apa? Bagi Allah mudah untuk menghancurkan orang-orang yang ingkar Pak dalam sejarah. Ya, orang yang paling hebat dalam sejarah itu Fir'aun, Namrud gitu ya. Buat Allah gampang untuk menghancurkannya.
Dan menghancurkannya kan bukan Musa, yang menghancurkannya bukan juga Ibrahim, tapi yang menghancurkannya langsung Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika berhadapan dengan Firaun, Musa itu sudah sampai titik terakhir di mana nggak bisa apa-apa gitu. Sudah berhadapan dengan laut dan di belakangnya pasukan Firaun mengejar gitu. Bisa apa Musa? Musa nggak bisa apa-apa. Tapi ketika Musa kemudian berdoa kepada Allah, lalu kemudian laut itu dibelah dan Musa bisa lewat, lalu kemudian Allah binasakan pasukan Firaun ketika mengejar Musa. Dan dalam Al-Quran dikatakan, "Fama bakat alaihimus sama'u wal ardu wa man kanu muttaqin." Jadi sama sekali nggak menangis langit dan bumi atas binasanya pasukan Firaun. Wa makanu munzarin, dan tidaklah mereka itu ditunda oleh Allah, dikasih tunda oleh Allah. Jadi bukan Musa yang menghancurkan Firaun sama sekali, tapi Allah Subhanahu wa taala. Musa justru di detik-detik terakhir ketika nggak bisa apa-apa lagi. Begitu juga Namrud, ya, berhadapan dengan Ibrahim. Ibrahim juga udah nggak bisa apa-apa kan? Kan diskusinya menarik gitu. Ya, ketika Ibrahim bertanya kepada Namrud, siapa Tuhanmu? Maka Ibrahim mengatakan, Tuhanku yang menciptakan dan menghidupkan dan mematikan. Maka buat Namrud itu gampang. Namrud undang dua orang pengawalnya, yang satu dipenggal, yang satu dihidupkan. Maka Namrud mengatakan, aku yang mematikan, aku yang menghidupkan gitu. Ya, tapi kemudian Musa mengatakan, Tuhanku adalah menerbitkan matahari dari timur, menggelapkannya dari barat. Bisa nggak kamu membuat yang sebaliknya gitu? Ibrahim mengatakan itu, dan Namrud nggak bisa lagi mengatakan apa-apa kecuali kata Namrud, bunuh Ibrahim gitu. Tapi pada last minute, detik terakhir ketika Namrud tidak membunuh Ibrahim, lalu kemudian Allah tarik api itu menjadi tidak panas bagi Ibrahim. Artinya kan Allah, artinya Ibrahim sudah di titik terakhir, nggak bisa apa-apa lagi berhadapan dengan Namrud. Ya, karena itu dalam Al-Quran diingatkan oleh Allah, alam ya'tihi naba'ul ladzina min qablihim qaum Nuhin wa 'adin kaum Ibrahim wa ashabul Madyan wal mu'tasikat atatsum rusuluhum bil bayyinat fama kana Allahu liyazlimuhum walakin kanu anfusahum yazlimun. Jadi Allah menanyakan pada kita, ya, apakah tidak datang pada kamu naba'ul ladzina min qablihim, berita-berita sebelum mereka, ya, kaum Nuh, kaumnya Nuh, ya, sedemikian melakukan kezaliman terhadap Nuh gitu. Tapi ketika Nuh sudah tidak berdaya, Allah turunkan air yang besar untuk menyelamatkan Nuh dan orang-orang yang beriman, hancur binasa gitu ya. Lalu kemudian Wa'ad, wa Samud, wa kaum Ibrahim, kaum Ad, kaum Samud, kaum Ibrahim gitu, wa aslu Madyan, penduduk Madyan, wal mu'tasikat, ya, atas sumur-sumur bil bayyinat. Setelah didatangkan pada mereka rasul-rasul mereka dengan bawa keterangan dengan gini, fama kana Allahu liyaslimuhum, Allah nggak pernah menzalimi mereka, walakin kanu anfusahum yaslimun, tapi mereka yang menzalimi diri mereka sendiri. Jadi ayat-ayat ini menjadi bukti bahwa sebenarnya Allah nggak butuh pertolongan makhluk. Ya, kalau Allah ingin menghancurkan Firaun, mudah Allah hancurkan Firaun. Kalau Allah tidak menghancurkan Namrud, mudah Allah hancurkan Namrud. Penduduk Madyan, ya, lalu kemudian kaum Samud, kaum Ad dalam Al-Quran itu, mereka orang-orang hebat, ya, mereka orang-orang besar gitu. Kalau bicara Firaun, kekayaannya jauh dari kita semua. Kalau bicara kekuasaan, Firaun kekuasaan jauh dari kita semua. Tapi begitu mentang Allah, dengan sangat mudah Allah hancurkan. Gitu ya. Jadi kalau ada orang yang merasa berjasa dalam Islam, rasanya harus berpikir ulang. Kenapa? Karena Allah sama sekali nggak butuh pertolongan makhluk, gitu ya. Bahkan bapak-bapak, ibu rahimakumullah, Allah juga mengingatkan dalam Al-Quran itu, ya, Allah gampang saja membinasakan orang-orang yang sebentar, maaf, ada trouble ini. Allah gampang saja untuk membinasakan orang-orang yang malas, ya. Ayat ini, ayat yang kedua ini terkait dengan perang Tabuk. Perang Tabuk itu perang yang terjadi setelah perang Uhud. Lalu kemudian tumbuh-tumbuhan sedang layu, udara sedang panas-panasnya, para sahabat ingin beristirahat, jangan terus perang gitu. Tapi tiba-tiba turun perintah perang. Sebagian tidak mau berperang, tapi sebagian lagi berangkat. Rasul dan para sahabat tetap berangkat.
Tapi ada sebagian yang tidak mau ikut dalam perang itu. Lalu kemudian Allah turunkan ayat ini. Ila tanfiru yu'adzibkum adzaban aliman wa yastabdil qauman ghairakum wa la tadurruhu syai'an wallahu 'ala kulli syai'in qadir. Ila tanfiru, kalau kamu tidak bersegera gitu, berjihad gitu maksudnya, ya. Yu'adzibkum adzaban aliman. Allah akan azab kamu dengan azab yang pedih. Bayangkan Pak, Rasul dan para sahabat itu udah kurang gimana taatnya pada Allah. Mereka sudah hijrah dari Mekah ke Madinah gitu ya. Tapi ketika diperintahkan untuk berjihad mereka malas gitu. Allah menjanjikan pada mereka Allah akan azab mereka. Dan lebih beratnya lagi Allah mengatakan wa yastabdil qauman ghairakum. Allah akan gantikan kalian dengan kaum yang baru yang lebih baik dari kalian. Jadi kalau semua kita males-malesan gitu ya, tenang aja. Buat Allah mah gampang, Allah akan gantikan dengan generasi baru yang lebih baik lagi. Gitu. Jadi ini janji dari Allah. Ini menunjukkan bahwa Allah sama sekali nggak butuh makhluk. Ya, jadi jangan pernah merasa infak yang kita lakukan, sholat yang kita lakukan, ketaatan yang kita lakukan itu akan menjadikan kerajaan Allah lebih besar, akan menjadikan Allah lebih hebat. Enggak, gitu sama sekali. Allah nggak butuh itu semua. Gitu ya. Wala tadurru syai'an, dan tidaklah menzalimi dia sama sekali. Wallahu 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, 'ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu maha qadir, maha menetapkan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu rahimahullah, sekali lagi kalau kita bicara tentang Quran surat ke-47 ayat 7 itu yang pertama yang akan jadi perhatian kita, dan ini jadi keyakinan karena infati Allah tidak butuh pertolongan makhluk. Gitu. Sepakat ya Pak ya? Ya Pak ya, jadi jangan pernah GR ya Pak ya, seolah kita sudah sangat berjasa dalam Islam gitu. Ya Ustadz ceramah di mana-mana lalu merasa hebat gitu, dia udah menolong Islam gitu. Enggak Pak, sama sekali Allah enggak jadi hebat dengan itu. Gitu ya, kenapa? Karena Allah sudah hebat. Ya, sebaliknya juga gitu, males-malesan kita, keingkaran kita, lalu menganggap bahwa dengan ini kita bisa mengkhianati Islam gitu, bisa menjadikan kerajaan Allah itu kecil. Enggak. Allah juga nggak butuh itu kok gitu ya. Allah sudah maha segalanya gitu ya. Ini yang pertama. Yang kedua yang harus juga kita pahami bahwa manusia yang butuh pertolongan Allah. Kalau tadi yang pertama Allah tidak butuh pertolongan makhluk, yang kedua justru manusia yang butuh pertolongan Allah. Betul ya Pak? Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Allah mengatakan seperti itu. Ya, wahai manusia, antumul fuqara'u ilallah, kamulah yang fakir di hadapan Allah. Itu ya. Dan Allah huwal ghaniyyul hamid, maha kaya, maha terpuji. Yang namanya fakir ya minta gitu. Betul enggak? Ya, kan bedanya fakir dengan aghnia itu, kalau ghani itu adalah yang memberi, kalau fakir itu yang minta. Dan di ayat ini Allah mengatakan bahwa manusia, kamu tuh fakir di hadapan Allah. Karena itu jangan sok hebat di hadapan Allah gitu. Yang namanya fakir ya posisikan diri sebagai orang yang minta pada Allah gitu. Ya minta aja pada Allah. Kenapa? Karena nyatanya kan kita nggak bisa apa-apa. Betul nggak? Kita nggak mampu menjaga diri kita sendiri. Betul ya? Betul ya Pak ya? Ayat ini turun Pak. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wa'lamu anna Allaha yahulu bainal mar'i wa qalbi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Ada frase di ayat ini Allah mengatakan wa'lamu anna Allaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Manusia ketahuilah Allah itu membatasi manusia dengan hatinya, gitu, mendinding manusia dengan hatinya. Artinya apa? Artinya setiap manusia nggak bisa bahkan menunjuki dirinya sendiri. Gitu. Bayangkan Pak, ketika turun ayat ini Rasul aja kaget dan Rasul takut gitu. Rasul itu kurang gimana sih yang terbaik, disebutnya juga uswah hasanah, kualitasnya nomor 1 Rasul itu. Tapi ketika turun ayat ini masih takut Rasul, takut dipalingkan lagi oleh Allah, takut kenabian dicabut dan kemudian dipalingkan oleh Allah. Sampai kemudian Rasul bacakan doa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Ya Allah yang Maha membolak-balikkan qulub, kuatkan hati kami pada diri Engkau. Sampai kemudian Rasul bacakan doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Coba. Jadi kalau ada di antara kita orang yang yakin pun tenang aja, saya mau udah dapat tiket surga gitu. Rasul aja takut Pak. Rasul tuh udah dikasih tiket surga oleh Allah.
Para sahabat itu udah dikatakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho pada mereka dan mereka ridho pada Allah. Tapi ketika turun ayat ini mereka masih takut gitu. Takut last minute di detik-detik terakhir berpaling gitu. Dan hari ini kita juga bisa melihat gitu, banyak orang yang soleh lalu kemudian last minute detik terakhir malah berpaling. Tapi banyak juga orang yang ingkar kemudian detik terakhir dia malah beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena bahkan kita nggak bisa menjaga diri kita sendiri gitu. Jadi kalau ada orang sangat sombong gitu karena ibadahnya udah dia lakukan gitu ya, karena dia udah haji, dia udah melakukan segalanya, merasa bahwa surga sudah di tangan, lalu nggak mau lagi berdoa kepada Allah saking sombongnya gitu, ya ingat ayat ini gitu. Justru kenapa dikatakan antumul fuqara'u ilallah? Karena kita tuh cuma makhluk yang membutuhkan selalu pertolongan Allah. Karena itu apa? Minta sama Allah supaya tetap diberikan istiqomah sampai akhir hayat gitu. Kan yang disebut dengan husnul khotimah itu justru di akhir hayat kita berada dalam ketaatan pada Allah, kan gitu kan? Kan husnul khotimah itu bukan kemudian di akhir hayat kita tabungan kita banyak banget maunya, bukan itu kan? Tapi gimana di akhir hayat kita tetap dalam istiqomah dan ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan setiap kita dalam ancaman, setiap kita dalam ancaman ada aja gitu cara Allah memalingkan manusia. Dan mungkin kita juga merasa begitu kita pejamkan mata kita juga merasa iya ya masya Allah ya di detik-detik terakhir itu ada aja gitu ujian-ujian dalam hidup kita gitu ya. Mungkin yang muda punya ujian sendiri, mungkin yang tua punya ujian sendiri, tapi semuanya mempertaruhkan keimanan kita di detik-detik terakhir nanti. Dan kapan kita tahu bahwa kita berhak atas surga? Ya nanti di akhir hayat ketika kita kembali dalam husnul khotimah dan ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan terlalu GR bahwa merasa bahwa kita ini udah berkontribusi banyak dalam Islam sehingga saya nggak butuh lagi Allah gitu. Aduh, naudzubillah min dzalik wa naudzubillah. Ya, karena itu Pak teruslah berdoa minta sama Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinika. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, kuatkan hati kami pada diri Engkau. Ya, berdoalah terus Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jadi harus kita pahami Bapak-bapak rahimakumullah, kitalah yang butuh pertolongan Allah. Sepakat ya Pak ya? Ya, betul ya gitu ya. Kita juga ternyata enggak mampu menjaga anak-anak gitu. Oh iya, saya punya pengalaman yang menarik nih Pak tentang jaga diri nih Pak. Saya kemarin sebulan di Papua Pak. Di Timika sana sebulan. Hebat saya ketemu dengan orang-orang K, Pak. Orang-orang K itu orang-orang Maluku, Pak. Ada John K itu kan ya. John K itu kan preman Jakarta, ya. Jadi mereka itu ternyata hijrah itu dari Jakarta ke Papua itu banyak preman-preman Jakarta yang pindah ke sana, Pak, ke Timika itu tahun 2000-an, ada yang tahun 90, ada yang tahun 2000-an gitu. Dan mereka sekarang luar biasa, Pak. Ya. Ternyata nggak nyangka juga gitu, mereka udah ngalamin semua kejahatan. Lalu ketika mereka hijrah, mereka mulai beriman, ternyata mereka jadi benteng-benteng Islam yang paling kuat. Karena kalau misalkan langsung berhadapan, langsung mau bikin masjid aja susah gitu. Satu kabupaten cuma ada 38 masjid gitu. Dan itu perjuangannya juga setengah mati di awal-awal. Lah siapa yang bertarung nyawa buat itu Pak? Ya orang-orang yang dulunya preman Jakarta gitu. Orang K itu luar biasa Pak. Wah gagah kuat gitu Pak. Ya nggak heran kalau preman Jakarta kan banyak orang kayak gitu ya Pak ya. Nggak heran tuh Pak. Waktu saya ketemu pantes gitu. Begitu mereka jadi penjaga Islam tuh aduh luar biasa gitu. Ya. Dan mereka mengatakan ya nggak pernah tahu gitu kok tiba-tiba harus pindah ke sini dan tiba-tiba Allah berikan jalan untuk jadi mengabdi pada Islam. Ya itulah manusia. Gitu ya. Orang yang sejahat-jahatnya bisa Allah beri petunjuk gitu. Tapi hari ini juga banyak orang yang sebaik-baiknya dipalingkan hanya dalam waktu yang singkat gitu. Kan banyak juga Pak kita. Ya, karena persoalan politik, karena macam-macam gitu ya. Dulu yang kita anggap kok soleh, sekarang kok ternyata begini-begini amat gitu ya. Sampai kemudian aneh-aneh gitu. Ya inilah kita Pak. Ya, jadi jangan pernah merasa aman Pak. Jangan pernah merasa aman gitu. Merasa bahwa saya masuk surga dengan saya mah. Ya dari kecil juga udah soleh saya mah gitu. Jadi pasti di surga enggak Pak. Ya, bahkan kita nggak bisa menjaga diri kita sendiri, nggak bisa menunjuki diri kita sendiri. Ya, saya yakin bapak-bapak juga punya ujian-ujian dalam hidup gitu ya. Kalau saya mintanya sama Allah yaitu Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana.
Rabbana wala tahmil alaina isra kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Selalu bacakan itu, Pak. Jangan diuji dengan ujian yang saya nggak sanggup untuk mengembannya, Pak. Karena setiap kita manusia itu punya titik lemah dalam hidup, dan ketika itu dipukul oleh Allah, belum tentu kita kuat, Pak, untuk menahannya. Kan ada yang diuji dengan perempuan, ada yang diuji dengan laki-laki, ada yang diuji dengan jabatannya, arogansinya, ada yang diuji dengan hartanya, macam-macam, diuji dengan anaknya. Kan setiap saat itu kita bisa tiba-tiba bersangka buruk sama Allah, tiba-tiba menolak kehendak Allah, dan itu berarti menjadikan kita ingkar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ngerti kita. Ya, jadi bahkan kita nggak bisa menjaga diri kita sendiri. Itu dikatakan apa? Antumul fuqara'u ilallah. Kamu fakir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta aja sama Allah sebanyak-banyaknya. Gitu ya. Nggak mampu juga menjaga anak-anak, betul ya? Allah ingatkan waliyahsal ladzina taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha falyaqul qawlan syadidan gitu. Ayat ini menarik buat saya, Pak. Kenapa di ayat ini di akhirnya Allah mengatakan wal yaqul qawlan syadidan. Ya, ini seolah warning. Allah mengatakan, orang tua, takutlah kamu meninggalkan nanti generasi yang lemah di belakang kamu gitu. Wa yasalladina taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullah, dan bertakwa pada Allah, falyaqul qawlan syadidan gitu. Ya. Du'afan, dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim itu banyak tafsirannya, Pak. Ada yang mengatakan soal finansial, ada yang mengatakan soal fisik gitu. Ya, tapi para ahli tafsir sepakat bahwa ini ada persoalan keimanan gitu. Ya. Kebayang kalau kita meninggalkan generasi yang keimanannya lemah nanti di belakang kita. Gitu. Nah, kalau sudah seperti itu gimana? Sampai dikatakan fayaqulu qawlan syadidan. Ingatkan mereka dengan perkataan yang keras, ya. Kan kalau perkataan itu dalam Islam itu ada qawlan layyinan, ada qawlan balighah, ada qawlan ma'rufan, ada qawlan syadidan. Qawlan syadidan itu perkataan yang keras itu mengingatkan mereka. Ya iya, dalam kondisi emergensi nggak bisa lagi dengan qawlan layyinan. Dalam kondisi emergensi nggak bisa lagi dengan qawlan balighah, nggak bisa lagi dengan qawlan ma'rufan. Dalam kondisi emergensi ya sudah qawlan syadidan gitu. Saya juga ketika anak saya sudah mulai dewasa, saya sudah mengingatkan mereka, kamu sudah bisa menghamili anak orang gitu. Saya nggak lagi menggunakan kata-kata yang lembut untuk mereka ketika mereka sudah dewasa. Tapi ketika mereka masih kecil bisa dengan kata-kata yang lembut kan gitu kan. Ya, kita ajak mereka persuasif. Tapi begitu mereka sudah mulai dewasa, saya harus mengingatkan mereka dengan perkataan yang lebih keras. Saya mengatakan, ingat ya, kamu laki-laki, kamu bisa menghamili anak orang gitu. Karena perempuan saya juga, saya bilang, ingat ya, kamu udah dewasa, kamu bisa dihamili oleh orang gitu. Dan ini masa depan kamu, selamanya kamu akan bawa itu sampai mati. Kan ini sekolah syariah. Bahkan kita nggak bisa kan jaga anak kita sendiri gitu. Kan tugas kita cuma minta saja sama Allah ya. Rabbana hablana min aswajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman rabbis'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Kita pengen anak kita tuh lurus lempeng gitu Pak, tapi kenyataannya dalam kehidupan kan nggak gitu Pak. Ada yang belok-belok gitu. Ya justru saya kadang-kadang merasa bahwa dengan belok-belok itu jadi ngerti Pak, antumul fuqara'u ilallah. Kamu tuh fakir di hadapan Allah, gimana minta sama Allah gitu. Banyak bangun sholat malam, doakan anak-anak kita, minta supaya diberikan petunjuk terus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan gitu. Karena kita bahkan nggak bisa jaga anak kita sendiri. Ya, kita punya perencanaan, udah planning kita udah bagus banget nih, anak kita nanti seperti ini jadinya di kemudian hari gitu. Yang indah-indah, tapi kan enggak ternyata. Ada aja Allah berikan gitu. Ya, kalau kadang-kadang saya menyebutnya deviasinya tuh ada aja Pak. Tapi kan dengan deviasi itu justru menunjukkan bahwa kita sebagai orang tua tuh lemah banget gitu. Gak berhak sombong gitu, gak bisa apa-apa ternyata kita gitu. Pasti aja ada kekurangannya. Ya, entah dari sisi finansialnya, entah dari sisi fisiknya, entah dari sisi keimanannya dan sebagainya. Tapi Allah ingatkan, ini tanggung jawab kita sebagai orang tua. Wal yasal ladzina taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha falyaqulu qawlan syadidan. Ya, saya dapat pengalaman yang menarik juga di Papua tuh Pak. Mungkin karena kita minoritas di sana Pak, jadi solid kita, gitu ya, lebih kuat gitu ya. Salah satunya karena anak-anak nggak dapat pendidikan sekarang karena nggak lagi tatap muka, mereka jadi menghafal Al-Quran Pak. Jadi di masjid itu anak-anak itu sudah menghafalkan Quran. Bapak-bapaknya memang gitu Pak sekarang itu. Jadi mungkin karena di sana kita tuh minoritas ya, agak tertekan gitu ya. Jadi kuat kita tuh gitu. Jadi anak-anak tuh jadi luar biasa. Mereka menghafalkan Al-Quran. Ya.
ini PR buat kita semua ya, ke depan ini ya. Gimana dengan generasi baru nih, gimana cucu-cucu kita yang sekolah enggak, dia dapat gadget aja gitu ya, setiap hari gitu, aduh Masya Allah ya. Saya ingat Pak, dulu waktu saya masih selesai kuliah tuh, Pak Habibie itu punya proyek itu namanya Pusat Layanan Informasi Indonesia ya. Kita hostingnya tuh di Puspitek gitu. Pak Habibie dulu pengennya Indonesia tuh full internet sebagaimana TV, tapi semuanya di hostingnya di pemerintah, dikontrol gitu. Waktu itu kita dikasih kantor di Puspitek gitu ya. Hearing kesana sini, Pertamina mendukung kita, ternyata di Dewan nggak didukung Pak ya. Jadilah kayak sekarang gitu, internetnya jadi berbayar, jadi dikelolanya oleh provider. Kalau dulu enggak Pak, inginnya Pak Habibie, karena Pak Habibie lihat Silicon Valley itu bisa maju karena memang hostingnya di pemerintah gitu ya, jadi terkontrol kan ya. Semua yang sifatnya porno itu bisa dihabisin. Kalau sekarang nggak bisa Pak. Bapak buka ini kemudian tulis Rasul ya, kemudian nanti tulisnya Nabi gitu, nggak lama kemudian Bapak tulis lagi Nabila, itu udah lain-lain lagi itu muncul. Baca berita, kalau dulu kita di koran kan baca berita ya, korannya iklan-iklannya kan nggak mungkin porno gitu. Kalau sekarang Bapak baca berita ya iklannya porno semua gitu. Ini kita orang dewasa, gimana dengan anak-anak kita? Ya. Udah gitu anak-anak kita dapat tugas dari orang tua, dari gurunya, pakai ini juga gitu, alat reproduksi gitu. Disuruh cari alat reproduksi gitu, search Google alat reproduksi. Kalau dulu kan digambar alat reproduksi itu kan bukan alat kelaminnya kan gitu, tapi yang gitu kan ya, kita diajarin di biologi gitu ya. Oh ini alat reproduksi. Sekarang anak-anak kita tulis aja alat reproduksi di sini. Kalau nggak yang indah-indah itu keluar semua gitu. Gimana anak-anak kita bisa terjaga hari ini? Ya, sampai saya iya dulu Pak Habibie dulu luar biasa ya. Saya sempat Pak tahun 95 itu Pak yang bekerja untuk Habibie itu Pak. Begitu saya selesai kuliah diminta Pak Habibie punya orang dari MIT, kebetulan waktu itu S2-nya di MIT. Dia pengen bikin itu Pak. Ya, jadi dulu cita-citanya beliau, ibu-ibu kalau masak tinggal lihat TV, nanti ada internet di sana, tinggal dan itu free gitu buat masyarakat gitu. Ya. Sehingga konten-konten pornonya bisa dihapus juga gitu. Sekarang nggak bisa Pak, ancaman buat anak kita terbesar kan ini Pak, karena pornografi dari sini semuanya. Itu jangankan anak-anak kita aja, orang dewasa ya terancam dengan ini kan sekarang kan. Coba aja ya. Terus gimana kalau kita nggak banyak-banyak minta sama Allah? Ya dulu waktu awal-awal COVID tuh Pak, ya kalau anak saya absensi gitu, terus tidur marah bapaknya. Kamu nih gimana sekolah kok tidur gitu? Bangun gitu. Lama-lama bosan juga marah terus kan? Ya tidur aja dia, cuma absen ya udah tidur gitu. Udah dia juga capek kan. Staminanya dimarahin terus juga marah, repot juga kan gitu. Gimana Pak sekarang dengan anak-anak kita ke depannya dengan kualitas pendidikan seperti ini kita? Berat kita tuh gitu. Ya, belum lagi ya itu akhirnya yang porno-porno masuk dengan semua persoalannya. Ya bayangkan kalau Bapak lihat TV itu Pak, masa prostitusinya udah sampai tingkat SMP sekarang gitu. Gimana sih gitu kan? Udah gak ngerti kita gimana. Saya juga kadang-kadang hanya bisa minta aja sama Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman rabbis amin muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Pak, habis sholat itu bukan apa-apa Pak, kadang-kadang panjang itu. Karena sekarang doanya jadi banyak banget gitu Pak. Kita doain orang tua kita doain kaum muslimin, kita doakan anak, kita doakan diri kita sendiri, semuanya doain gitu. Ya, jadi mudah-mudahan bapak-bapak juga menikmati lah banyak minta sama Allah sekarang ini. Karena upaya kita segini-gininya mampunya gitu. Segini-gininya mampunya gitu. Ya sama-sama bingungnya semuanya gitu. Kalau saya sama pengajar juga bingung sih gimana nih. Sekolah daring itu gitu. Ya, di Makassar itu udah mulai ada sekolah jarak jauh Pak untuk ambil S1 S2. Tapi ternyata nggak semudah itu juga. Ya, sekolahnya udah mulai Pak. Sekarang sekolah daring tapi ketat gitu Pak. Kuliahnya tuh Pak. Ya malah bikin mabok juga setiap pagi nih nongkrong di hadapan laptop gitu ya. Harus berjam-jam dulu di hadapan laptop ya. Sakit juga kita jadinya.
Dan penilaiannya kan nggak ada tatap muka, nggak kelihatan gestur, nggak kelihatan ekspresi, cuman masukin jawaban-jawaban diolah oleh mesin gitu, nanti keluar gitu, lulus tidaknya langsung. Nggak menarik Pak pendidikannya. Gimana mau transfer value-nya Pak? Nggak ada, cuman transfer nilai aja akhirnya sekarang. Gimana kalau nggak kita banyak minta sama Allah? Jadi kalau kita merasa udah hebat tuh, kalau buat saya aneh gitu, ya. Tapi saya juga merasa bahwa oh iya, ketika kita didik anak, lalu kemudian ada deviasi, penyimpangan, kita jadi diingatkan lagi sama Allah. Ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kamu tuh fakir di hadapan Allah. Kamu tuh nggak bisa apa-apa sebenarnya di hadapan Allah. Karena itu gimana minta sama Allah. Rabbana hablana min aswajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbis a'udzu bika sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan sholihah. Dzurriyyatan thayyibah. Banyak harus doa itu. Bapak-bapak harus berdoa lagi, ibu-ibu harus berdoa lagi gitu. Doakan anak-anak kita insyaallah diselamatkan Allah gitu ya. Mudah-mudahan ini juga jadi penguat buat kita. Bapak-bapak, kita juga nggak mampu mendatangkan rezeki. Ya, bahkan diri kita sendiri, maaf, juga nggak sanggup tuh. Saya lihat ya. Ya saya pernah cerita ke bapak-bapak di sosmed itu ada orang mengatakan gini Pak. Sekarang bisnis tuh RAB-nya nggak bisa 3 tahunan, nggak bisa 5 tahunan katanya RAB-nya tuh. RAB-nya tuh sudah COVID itu cuma setahun tahunan gitu. Jadi rencana anggaran belanja tuh perusahaan itu cuma 1 tahun, lalu kemudian tahun depan gimana kita rencanakan lagi aja, karena semuanya serba penuh ketidakpastian Pak. Ya, bingung orang sekarang gitu. Jadi dia mengatakan kalau dulu kita RAB bisa 3 tahun sekali, kalau saya di dompet wafa dulu per 3 tahun Pak, rencana anggaran belanja kita per 3 tahun masih bisa bertahan. Sekarang ini enggak, ternyata 1 tahun itu udah cukup gitu. Susah kita prediksikan akan apa yang akan terjadi di kemudian hari tahun depan itu. Semuanya serba nggak pasti gitu. Tapi ada yang komen Pak, Bapak lumayan tahunan Pak, kami mingguan katanya gitu. Udah nggak tahu lagi, suami PHK nggak tahu lagi minggu depan mau dapat apa nih buat keluarga. Minggu depan dapat apa untuk keluarga, itu banyak sekali. Bapak-bapak mungkin masih jauh lebih mudah gitu Pak. Ya, tapi coba saudara-saudara kita yang lain itu Pak. Ya. 4 tahun yang lalu tuh ada gelombang besar demo Pak di Freeport Pak. Dan itu ada PHK besar-besaran di Freeport itu sekitar 8.600 orang di PHK. Ya, begitu. Udah 4 tahun mereka masih berharap saja pesangonnya turun, padahal nggak turun-turun juga gitu. Sampai ada yang stres Pak, di masjid itu ada yang stres, macam-macam Pak. Bayangkan mereka dari gaji besar Pak, sekitar 30 jutaan per bulan kan gaji mereka tiba-tiba hilang sama sekali dan nggak bisa apa-apa sama sekali gitu. Istrinya banyak yang minta cerai, dia perceraian tinggi sekali waktu itu Pak. Ya, baru ngerti oh iya ya. Kadang-kadang kita merasa aman, udah bekerja di perusahaan besar, aman, duit banyak gitu. Tapi kalau kata Allah selesai. Sama sekali. Anak-anak kita sekarang banyak sekali yang PHK Pak. Harus dikuatkan. Kalau enggak rumah tangganya hancur. Gitu. Artinya apa? Antumul fuqara'u ilallah. Bahkan untuk menentukan rezeki buat kita sendiri aja kita nggak bisa Pak. Makanya mintanya apa? Rabbana. Kalau saya doa saya, Rabbana ftah lana abwaba rahmatika waftah lana abwaba rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan fihi la tabi'ata fi wa hisab. Ya Allah, bukakan bagiku ya Allah pintu-pintu rahmatmu ya Allah. Bukakan bagiku ya Allah pintu-pintu rizki yang halal, yang baik, yang thayyib itu, yang tidak akan jadi beban hisab nanti di kemudian hari. Betul ya Pak ya? Nyari orang yang nggak korupsi sekarang gimana Pak? Coba Pak. Artinya orang kan susah sekali nyari duit kan? Ya, susah sekali Pak orang nyari duit. Untuk berstandar pada yang halal saja itu kan setengah mati. Sebagian orang cari pembenaran dengan korupsi yang dilakukan. Bayangkan. Nauzubillah min dzalik, subhanallah. Jadi mudah-mudahan dengan ini mengingatkan bahwa antumul fuqara'u ilallah, bahwa kamu itu fakir di hadapan Allah. Banyak-banyaklah minta pada Allah Subhanahu wa taala, Pak. Jadi habis sholat tuh Pak, jangan langsung pulang gitu. Habis sholat tuh ya. Kalau saya lihat enaknya kalau di daerah-daerah yang kitanya minoritas tuh Pak, sholat maghrib ke isya tuh bapak-bapaknya diam di masjid, ada yang haftaman,
ada yang zikir, ada yang baca doa gitu ya. Mungkin karena kita settle ya Pak ya. Jadi habis sholat cul gitu. Jadi sholat masjidnya hanya untuk sholat wajib aja, nggak ada lagi yang lainnya. Ya, padahal kalau saya lihat di daerah-daerah minoritas justru masjid itu jadi pusat kita berkegiatan gitu. Ya, jadi bukan cuma sholat wajib kemudian udah itu selesai, enggak. Justru kesempatan. Mumpung masih banyak di masjid, panjangkan doanya, panjangkan zikirnya pada Allah. Minta sama Allah sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena jaga diri kita nggak bisa, jaga anak-anak kita nggak bisa, mendatangkan rezeki juga nggak bisa. Ya, bahkan kita nggak bisa memberikan petunjuk, Pak. Ya, Rasulullah itu ingin kan pamannya beriman, tapi kan ternyata nggak bisa juga gitu. Kenapa? La inna kala tahdiman ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Wallahu ya'lamu bil muhtadin. Ya, kamu nggak pernah bisa memberikan petunjuk pada siapapun gitu. Ya, tapi Allah yang memberikan petunjuk pada siapa yang Dia mampu gitu. Dan Allah tahu siapa yang memberikan petunjuk. Ini menjadikan kita yakin bahwa pertama Allah nggak butuh pertolongan makhluk, yang kedua kita yang butuh pertolongan Allah. Betul nggak Pak? Kira-kira Pak? Bapak butuh Allah Pak? Pisannya Pak. Pisan gitu ya. Kadang kan hidup itu bukan sebatas finansial gitu, bukan cuma anak kita selesai S2 S3 banyak duit lalu selesai urusan hidup tuh. Kita enggak Pak. Sampai kapan kita akan berurusan dengan anak kita Pak? Sampai kita mati gitu. Ya, betul enggak ya kan? Kan enggak kemudian dia udah nikah selesai urusan gitu. Udah selesai S3-nya, udah selesai urusan, enggak juga. Terus aja kan persoalan itu datang. Gimana kalau bapaknya enggak mau berdoa kepada Allah? Gimana kalau ibunya enggak mau lagi berdoa kepada Allah? Nauzubillah min dzalik wa na'udzubillah. Ya, jadi mudah-mudahan bapak-bapak dengan memahami ini kita jadi ngerti. Ya. Dan nikmatnya apa? Ternyata ayat ini gini, Pak. Ya, ternyata ketika kita dalami ayat ini, ternyata kalau dalam bahasa Arab, ayat ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum ini, pertama dia bicaranya tentang seruan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu. Lalu yang kedua, ada harfu syarat dalam bahasa Arab itu. In itu harfu syarat, Pak. Ya. Tansurullaha itu disebutnya isim syarat. Jadi habis harfu syarat itu ada isim syarat. Lalu kemudian apa? Yang surkum wa yuthabbit aqdamakum itu jawab syarat, Pak. Jadi saya gini, bahasa yang sederhana itu gini. In ja'a Umarun, in ja'a Zaidun, ja'a Umarun. Kalau Zaid datang, Umar pasti datang gitu. Ya. In di situ ada harfu syaratnya. Yang kita ingin datang itu bukan Zaid, yang kita ingin datang itu Umar. Karena kita berharap Umar itu datang gitu. Tapi Umar mensyaratkan, saya akan datang kalau Zaid datang. Jadi yang kita ketek supaya datang itu siapa? Zaid gitu loh. Kenapa? Karena Umar udah mensyaratkan, tenang aja, pokoknya kalau Zaid datang, Umar pasti datang, saya pasti datang gitu. Jangan ketek Umar, percuma. Karena Umar sudah mensyaratkan Zaid yang harus datang. Kalau Zaid datang, saya pasti datang gitu. Nah kita harus undang Zaidnya, datang dong ke masjid ada bubur, ada sate padang, ada soto, enaklah pokoknya. Tapi sebenarnya bukan Zaid yang kita inginkan datang, Umar yang kita inginkan datang gitu. Dari paparan tadi kita ngerti yang kita inginkan itu jawab syaratnya terpenuhi. Yang surkum wa sabit aqdamakumnya itu terpenuhi karena kita butuh pertolongan Allah. Karena kita butuh dikuatkan oleh Allah dalam kehidupan dunia ini. Maka apa yang kita lakukan? Isim syaratnya harus dipenuhi. Kalau isim syaratnya nggak dipenuhi, jawab syaratnya nggak akan terpenuhi gitu. Allah mensyaratkan, kalau kalian memang fakir di hadapan Allah, kalau kalian lemah di hadapan Allah, maka gimana? Tolong agama Allah supaya kalian dikuatkan gitu loh. Jadi bukan karena Allah butuh pertolongan kita, justru karena kita butuh pertolongan Allah. Hanya Allah mensyaratkan gitu loh. Dalam bahasa Arab itu ada yang disebut harfu syarat, ada yang disebut isim syarat, ada yang disebut jawab syarat. Bukan karena Allah butuh pertolongan kita, enggak, tapi karena kita yang fuqara ilallah, karena kita yang butuh pertolongan Allah. Kita butuh anak kita dijaga, kita butuh rezeki kita dihalalkan, kita butuh berpetunjuk husnul khatimah, kita butuh kemudian jagain istri kita, rumah tangga kita. Kita butuh sama Allah karena kita fakir di hadapan Allah. Dan Allah menjanjikan, kalau kalian fakir, kalian butuh pertolongan Allah, Allah akan tolong kalian, Allah akan kuatkan kaki-kaki kalian. Tapi syaratnya gimana? Tolong dulu agama Allah, gitu loh maksudnya.
Jadi sholat kita itu justru supaya kita diberikan kemudahan oleh Allah. Infak kita supaya kita diberikan kemudahan oleh Allah. Turunnya kita ke jalan mengatakan bahwa Yahudi itu laknatullah, dia membunuh kaum muslimin. Karena justru kita butuh pertolongan Allah. Bukan karena Allah butuh pertolongan kita, enggak gitu. Kita enggak harus turun ke jalan juga. Kalau kata Allah, Allah akan selesaikan. Yahudi itu selesai kok gitu. Tapi Allah minta kita, syaratnya gimana gitu. Tolong agama Allah, nanti Allah akan mudahkan hidup kalian. Jadi kalau kemarin kita berinfak untuk Palestina gitu, karena saudara kita dibunuh oleh Yahudi gitu. Karena memang kita mengerti, kita butuh ya supaya harta kita barokah, gimana caranya bantu saudara-saudara kita di sana. Kita butuh pertolongan Allah, gimana bantu mereka. Karena Allah mensyaratkan, in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Yang kita butuhkan itu pertolongan Allah, dan Allah butuh pertolongan Allah yang kita butuhkan, dan kita butuh dikuatkan kedudukan kita dalam kehidupan dunia. Allah syaratkan, tolong dulu agama Allah kalau gitu. Jadi bukan karena sok-sokan gitu Pak. Jadi bukan sebagaimana orang orientalis mengatakan Allah itu lemah. Nah, Allah nggak butuh kita. Kalau Allah ingin hancurkan, hancur segera. Atau enggak juga seperti orang-orang liberal mengatakan udah nggak usah repot-repot pakai nolong agama Allah segala, Allah nggak butuh pertolongan kok, nggak gitu. Ya, jadi kenapa kita sholat? Karena kita butuh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita terus beramal soleh? Karena kita butuh pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita butuh bantu saudara-saudara kita yang membutuhkan? Karena kita butuh pertolongan Allah. Kita berharap dengan memudahkan urusan mereka, Allah juga akan mudahkan urusan kita, kan gitu kan sebenarnya. Jangan sampai kejadian seperti itu teralami juga di kita, kan gitu kan. Jadi kalau ada orang yang menolong agama Allah, kemarin dia infak sedekahnya ke Palestina, ya jangan malah dicurigain gitu loh, malah dituduh yang enggak gitu loh. Karena yang nuduh enggak itu cirinya orang-orang munafik, kan di surat munafikun begitu kan. Ya. Kan mereka mengatakan humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda Rasulillah. Dulu mereka mengatakan, jangan kamu berinfak pada orang yang ada di sekitar Rasulullah, hatta yang fatu, sampai mereka berpaling dari Islam, kan gitu Pak. Itu kerjaan orang munafik kan. Orang munafik itu kalau ada orang menolong sama kaum muslimin, dia malah marah gitu. Dia mengatakan seperti itu. Maka Allah mengatakan walillahi khazainus samawati wal ardh. Walakin al-munafiqin la yafqahun, tapi orang-orang munafik itu enggak pernah paham tentang itu. Makanya kan mereka kaget ketika kaum muslimin kemarin mengumpulkan uang sedemikian banyaknya kan, ustaz-ustaz kita kirimkan ke Palestina kan, mereka kaget banget kan. Kok bisa seperti itu? Mulai cari cara. Ya sampai hari ini kan persoalan hukumnya kan terus kan, tudingan-tudingannya kan, Ustaz Hadi Hidayat, semua kan kena. Semua kena dengan alasan ilegal, dengan alasan macam-macam. Padahal kita melakukan itu kenapa? Karena kita butuh pertolongan Allah. Untuk menurunkan pertolongan Allah itu gimana? Tolong saudara kita yang membutuhkan gitu. Supaya harta kita barokah, gimana keluarkan sebagian harta kita untuk orang yang membutuhkan, kan gitu Pak. Kan kita ingin harta kita barokah, ingin harta kita tuh nggak jadi beban hisab nanti di akhirat kan. Dan gimana caranya supaya nggak jadi beban di akhirat? Keluarkan saudara kita sebagiannya, kan gitu kan. Tapi orang-orang orientalis mana mengerti itu, orang-orang liberal mana mengerti itu. Buat mereka hanya sekedar menginginkan syahwat mereka saja, kesenangan-kesenangan saja. Jadi menganggap bahwa harta yang daftar oleh kaum muslimin untuk membantu saudara di Palestina itu suatu kesia-siaan kan gitu kan. Dengan mengatakan Allah nggak perlu dibantu. Iya, Allah nggak perlu dibantu. Kita yang perlu dibantu itu. Allah mensyaratkan kalau kamu butuh pertolongan Allah, tolong saudara-saudara kamu gitu. Jadi bapak-bapak rahimahullah, ayat ini harus diartikan kalau manusia ingin dapatkan pertolongan Allah, karena memang kita adalah fakir di hadapan Allah, maka gimana dan dapatkan kemenangan, maka jadilah penolong agama Allah. Jadi bukan karena sok-sokan gitu, bukan karena lege, bukan karena ngerasa jago gitu, bukan. Justru karena kita membutuh pertolongan Allah. Nah, mudah-mudahan dengan ngobrol-ngobrol seperti ini bisa membuka wawasan kita, Pak, ya. Dan jadi pertolongan Allah itu ternyata juga diperintahkan. Ya ayyuhalladzina amanu kunu amsalullah
Kama qala Isa ibnu Maryam lil hawariyina man ansari ila Allah. Qala al hawariyuna nahnu ansarullah. Fa amana ta'ifatu min bani Israil kafara ta'ifah fa ayatna alladzina amanu ala aduwwihim fasbahu zahirin. Wahai orang-orang beriman, jadilah kamu penolong Allah sebagaimana Isa mengingatkan pada al-hawariyin. Al-hawariyin ini kan sahabat-sahabatnya Nabi Isa. Man ansari ila Allah. Siapa yang akan menolong agama Allah? Qala al-hawariyuna, hawariyun itu mengatakan nahnu ansarullah, kamilah penolong agama-agama Allah. Ya, fa amanat ta'ifatun bani Israil, maka sebagian Bani Israil beriman, wa kafarat ta'ifah, dan sebagian lagi ingkar. Fa ayatna alladzina amanu ala aduwwihim, Allah akan tinggikan orang-orang beriman ke atas musuh-musuh mereka. Fasbahu zahirin, jadilah mereka orang-orang yang menang. Jadi ini sebuah kepastian buat kita. Kalau kita menolong agama Allah, Allah akan tolong kita dan Allah akan menangkan kita. Jadi mudah-mudahan bapak-bapak rahimakumullah dengan memahami ayat tadi, ya, kita jadi punya semangat untuk terus beriman dan terus beramal soleh, memudahkan urusan saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan, bukan untuk membesarkan kerajaan Allah, tapi justru karena kita butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mensyaratkan kalau butuh pertolongan Allah, tolong agama Allah. Mudah-mudahan pembahasan ini bisa membuka juga cakrawala kita, menjadikan kita mengerti bahwa bergembiralah dengan ketaatan-ketaatan yang kita lakukan, karena kita sedang menolong diri kita sendiri sebenarnya gitu untuk segera diturunkan pertolongan Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Bapak-bapak, mangga kalau ada yang tanyakan, ada pertanyaan jam 6, silahkan Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Ustaz. Ini di dalam medsos kan beredar itu bahwa Palestina dengan Israel itu hanya antar negara, bukan masalah agama. Satu itu, sehingga kedua dengan kasus-kasus yang dianggap penolong dari umat Islam, itu akhirnya kita menjadi ketakutan kan. Belum lagi melihat kondisi sekarang, kelihatannya keadilan itu belum ada. Jadi kelihatan seperti menekan kepada kaum Islam. Ini bagaimana sikap kita terhadap hal itu? Ya, yang pertama gini Pak, kalau memang bukan dikatakan persoalan agama, tanya sama Israel, kenapa mereka ingin menguasai Masjidil Aqsa? Kan doktrin agama mereka kan, karena mereka harus membuat wilayah yang memang itu menjadi kekuasaan Yahudi kan gitu kan sebenarnya. Kan bukan sebatas persoalan politik antar dua negara kan. Kenapa kok kekeh banget menguasai Masjidil Aqsa mereka itu? Karena kan kepentingan agama kan gitu. Ya. Nah ini juga dipahami gitu. Jadi bukan sebatas bahwa ngapain sih ngambil Palestina gitu, nggak ada sumber daya minyak di Palestina gitu. Kalau hanya persoalan dua negara kan pasti karena persoalan penjajahan, persoalan minyak kan gitu kan nggak ada minyak di sana. Persoalan perdagangan gitu misalnya ngambil wilayah perdagangan kan nggak ada. Kenapa kekeh pengen ngambil Masjidil Aqsa? Karena ada doktrin agama mereka kan yang harus melakukan itu. Sementara itu sudah diserahkan oleh pemuka-pemuka mereka kepada Umar bin Khattab kan. Ketika Al-Quds diserahkan kan pada masa Umar bin Khattab jadi khalifah. Kan itu persoalannya gitu. Mereka ingin mengambil kembali karena ada doktrin yang menjadikan mereka yakin kalau Masjidil Aqsa mereka lakukan, Israel Raya itu akan memimpin dunia kan gitu kan. Artinya kan bukan sebatas persoalan negara. Kan? Yang kedua, Allah mengingatkan dalam Al-Quran itu waladina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din ila taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Orang kafir itu sesama mereka tuh saling menguatkan. Kalau kaum muslimin tidak menguatkan satu dengan yang lain, maka rusak bumi ini dan akan menjadi kehancuran yang besar gitu. Ya masa kita mau biarkan orang dibantai sedang sholat gitu, kemudian ditembakin, kemudian kita mengatakan tenang aja, ini hanya persoalan dua negara, kan nggak bisa, itu kaum muslimin yang dibantai. Itu kan? Dalam hadis Rasul mengatakan, man asbaha walam yahtama bi amril muslimin faisa minhum. Orang yang bangun subuh hari dan nggak peduli dengan urusan kaum muslimin bukan bagian dari kaum muslimin gitu. Saya mengatakan itu bukan urusan kita muslim bukan, itu jadi masalah kan gitu. Ya kan kita muslim gitu, nggak bisa kita katakan itu kan jauh di Palestina. Terus kalau mendekat gimana? Kalau mendekat gimana? Kalau mendekat gimana?
Kan tetap kaum muslimin harus kemudian menunjukkan kepeduliannya kan gitu. Ya dalam fikih nanti Pak, kalau ada kasus seperti itu, kaum muslimin yang berada di wilayah itu mereka harus ikut dalam jihad kan. Ini secara fikih. Tapi kalau kita yang jauh kan nggak mungkin jihad. Maka apa yang bisa kita lakukan? Ya, kita bisa berdonasi, kita bisa berdoa kan gitu kan. Kita bisa mendorong negara untuk turunkan pasukan ke sana, militer ke sana gitu. Karena kan persoalannya bukan sekedar ngasih duit buat berobat. Orang udah ditembakin masa dikasih obat gitu. Ya diselesaikan dong tembakannya gitu. Ya kan gitu. Masa misalnya ada saudara kita ditembak orang gitu. Kemudian udah tenang sabar, saya kasih obat kamu yang enggak nembaknya diurusin dulu gitu kan gitu. Jangan sampai mereka nembak lagi kan gitu kan. Ini berarti jihad kan. Jadi secara fikih runutannya seperti itu gitu. Tapi karena kita jauh ya nggak mungkin kita berjihad gitu. Yang bisa kita lakukan apa? Kita berdonasi kan? Kita membantu kan gitu. Ya. Tapi ini yang nggak dikehendaki juga oleh musuh-musuh Islam. Lalu kemudian apa? Justru ayat tadi mengingatkan kita untuk dapat pertolongan Allah itu kan nggak mudah urusannya. Tadi misalnya bagaimana kita mendidik anak kan nggak mudah jadi ayah, jadi orang tua itu kan nggak mudah. Tapi kalau kita udah give up, nyerah gitu, udah sama sekali nggak mau berusaha gitu ya sudah kan. Gimana kita bisa dapat anak-anak kita berkualitas nanti? Tapi kan kita berusaha dulu. Tapi kita ngerti, antumul fuqara ilallah, kamu fakir di hadapan Allah. Gimana berdoa minta sama Allah supaya diselamatkan gitu. Kan nggak bisa kemudian kita mengatakan enggak kumang kewe budak saya mah keun we jadi naon ya antep we lah gitu. Penting bapak nawe soleh nggak bisa juga gitu. Tetap usaha kita kan mendidik anak-anak kita dengan sebaik-baiknya gitu ya, sesuai dengan sunnahnya Rasulullah gitu. Tapi last minute kita tetap harus mengerti bahwa antumul fuqara'u ilallah. Bahkan hasilnya kita nggak bisa menentukan karena kita fakir di hadapan Allah. Makanya gimana? Berdoa sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau saya lihat ya inilah yang namanya perang propaganda, Pak. Ya kan? Kita ditekan, kita diancam gitu kan dengan semua hal, tapi justru kita jadi ngerti. Kalau ingin dapat pertolongan Allah, ya tolonglah din Allah ini. Salah satunya mudahkan saudara kita supaya kita dimudahkan Allah. Tapi apa bisa melenggang? Ya enggak. Tetap aja musuh-musuh Islam kan nggak pengen itu dilakukan ya. Nanti baca Quran surat Munafikun itu jelas banget gitu. Gitu. Bahkan mereka mengatakan qala humunasa inna nasaqat jamu lakum fakhsauhum. Jadi mereka nakut-nakutin, orang tuh udah ngincer kamu loh, fakhsauhum. Takutlah sama mereka. Tapi kaum muslimin fazadahum imanan, malah lebih kuat lagi keimanannya gitu. Justru dengan ditekan seperti ini kaum muslimin itu akhirnya makin yakin bahwa oh iya ya, pertarungan antara hak dan batil itu abadi. Ya. Yang mereka inginkan apa ya? Mereka inginkan kan Aqsa lepas, orang Palestina kemudian disuruh pindah aja dari sana kan gitu kan. Ya sudah lah biar pisahin aja buat Yahudi kan itu yang mereka inginkan. Artinya begitu kita membantu saudara kita di Palestina pasti mereka juga nggak akan senang kan gitu. Gitu. Nah ini juga harus kita pahami. Jadi ini bukan sekedar konflik biasa. Bukan konflik biasa. Ada doktrin agama yang memang mereka inginkan. Dan mereka harus tahu kan, sejarah juga harus tahu bahwa Al-Quds itu sudah diserahkan kan kepada Umar bin Khattab pada masa Umar sebagai khalifah. Artinya kan nggak kita rebut dengan peperangan tuh Al-Quds itu Pak. Al-Quds itu nggak direbut oleh kaum muslimin dengan peperangan loh, diserahkan langsung oleh penjaga Al-Quds pada Umar bin Khattab. Coba bayangkan. Jadi itu tanahnya kaum muslimin. Nah tapi mereka punya doktrin kan, doktrin agama mereka ingin bikin Israel raya itu kan. Nah, itu yang terjadi. Jadi kalau udah gitu ya agama banget. Karena nyaris gak ada alasan kalau buat saya untuk menguasai Al-Quds itu apa yang menguasai Al-Quds? Wah nggak ada minyak, nggak ada perdagangan, nggak ada apa-apa. Itu cuma doktrin agama. Gitu. Maka silakan lagi. Cukup ya. Terima kasih Bapak-bapak rahimakumullah. Mudah-mudahan menghangatkan paginya gitu. Ya, jangan pernah berhenti untuk terus beramal soleh. Sampai kapan? Sampai maut menjemput kita. Dan insyaAllah kita berikan kita husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.